Menariknya, situasi yang terjadi di Kuba pada tahun 1962 sekarang beralih ke Ukraina. Masa kepemimpinan khususnya Volodymyr Zelensky itu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, bahkan sampai dengan kini, NATO dan Amerika berusaha untuk bisa menjadikan Ukraina bukan hanya sekedar sekutu, bukan hanya masuk ke wilayah NATO, tapi juga berupaya untuk menempatkan reaktor nuklir di Ukraina yang memang secara langsung menjadi batas yang sangat dekat dengan Rusia, bahkan dikategorikan sebagai zona merah. Ini dalam perspektif Rusia. Jika kita berada dalam landscape di wilayah Rusia, maka akan terasa bahwa Ukraina adalah batas yang memang dalam sejarah pun menyatu, bagian dari Soviet. Jika terdapat reaktor nuklir di sana, dan memang itu dimiliki oleh NATO dan sekutunya, termasuk juga Amerika, yang dalam hal ini bertentangan dengan Blok Timur, maka sangat berpotensi menjadi ancaman yang sangat dahsyat yang menghancurkan seluruh wilayah, bukan hanya Rusia, tapi juga bagian-bagian besar yang terafiliasi dengan Rusia itu sendiri, baik negara-negara di Balkan ataupun sekitaran-sekitaran Eropa Timur yang condong terhadap Rusia. Ini yang menjadikan Rusia begitu khawatir dan memang menyiapkan rencana yang cukup matang, cukup panjang, diawali dengan mensupport gerakan-gerakan separatis di wilayah timur Ukraina yang di Donbas khususnya memang pro terhadap Rusia, bahkan bahasanya pun sudah menggunakan bahasa Rusia dan masuk dengan cara yang tidak biasa, dengan menyampaikan bahwa ada keinginan di wilayah timur Ukraina untuk merdeka dan mereka dekat dengan Rusia, berbahasanya bahasa Rusia, dan memang telah membuat perjanjian dengan Rusia yang kiranya ketika mereka membutuhkan bantuan, mereka harus mendapatkan respon cepat dari Rusia untuk membantu. Ini yang menjadikan motif awal Rusia untuk memobilisasi pasukan yang sangat luar biasa di November 2021, dan puncaknya kita saksikan di awal tahun 2022 ini terjadi invasi besar-besaran yang pada awalnya terlihat dan terduga tidak dilakukan, tapi ternyata masuk juga, yang kita bisa duga secara umum bahwa tujuan utamanya spesifik adalah untuk mengganti kepemimpinan di Ukraina sehingga melahirkan pemimpin baru yang pro terhadap Rusia, dan dengan itu semua dapat dicapai misi atau tujuan utamanya menggagalkan peluang-peluang dari Barat untuk menjadikan Ukraina sebagai bukan hanya batas merah dengan Rusia, tapi juga tempat yang bisa ditanam nuklir di dalamnya sehingga bisa memicu pertahanan Rusia dapat dihancurkan secara langsung dengan serangan-serangan nuklir yang langsung menembus ke jantung di Eropa Timur. Ini yang penting kita pahami secara global kalau kita bicara tentang geopolitik dan geostrategis. Ini ngaji geopolitik dan geostrategis. Jadi kalau kita berada di posisi Rusia, ini yang didapati. Kalau kita berada di posisi blok barat, Amerika dan sekutunya, maka ini yang dimungkinkan bisa kita baca. Apa hikmah pelajaran-pelajaran besar yang harus memang dibaca secara cermat oleh Indonesia? Saya kira seluruhnya, bukan hanya di bidang intelijen atau juga pemimpin-pemimpin negara ya di level-level baik itu politik ataupun juga di militer dan pemikir-pemikir pada umumnya, sehingga bisa memberikan masukan-masukan yang positif bagaimana Indonesia bisa belajar dari situasi-situasi ini. Saya melihat kepada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, penetrasi yang dilakukan oleh Rusia untuk menganeksasi baik itu Crimea, wilayah timur, sampai kemudian sekarang bergerak ke pusat wilayah ibu kota di Kiev itu, ya bukan sekedar mengambil alih, tapi juga mematahkan berbagai bentuk langkah-langkah antisipatif yang kemungkinan bisa menyerang terhadap negara. Hal pertama yang penting untuk diwaspadai kita belajar adalah bagaimana cara Rusia melakukan penetrasi dengan mengondisikan wilayah timur untuk merdeka, mendukung gerakan separatis dan sebagainya. Nah, ini penting kita lihat, kita tarik ke dalam nuansa kehidupan berbangsa, bernegara di skala Indonesia. Bila ada gerakan-gerakan separatis, apalagi yang meminta dukungan-dukungan kepada luar, ya bahkan menghadirkan wacana-wacana, menghadirkan kesan-kesan negatif terhadap pemerintahan negara Indonesia, itu patut diberikan perhatian yang kuat, perhatian yang tinggi, ya supaya tidak terjadi di masa depan bahwa ada pengakuan dari dunia luar, dan dengan pengakuan itu kemudian masuk pasukan-pasukan dari luar, ya masuk kemudian invasi dari luar untuk menganeksasi atau mengambil wilayahnya, dan ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Atau kalau kita tarik lagi, lebih dekat lagi, skalanya kita perkecil lagi, maka kita mesti mewaspadai berbagai gejala-gejala konflik sosial yang menghadirkan polarisasi
di lingkungan masyarakat Indonesia, di lingkungan bangsa Indonesia. Ini yang harus diwaspadai. Sekarang kita melihat gejala-gejalanya, ya, bagaimana berbagai pihak dibenturkan. Bahkan di umat Islam saja bagaimana ada faksi Kiai A, Kiai B, kan? Di Habib A, Habib B, ulama faksi A, ulama faksi B, masyarakat versi A, versi B. Di sini ada bagian buzzernya, di sini juga ada pihak-pihak yang menjadi corong sengketanya. Ini penting, kita harus hadirkan rekonsiliasi, berpikir secara cerdas, berpikir secara komprehensif, mengembalikan kepada dasar negara yang telah disepakati, dan tanamkan kecintaan yang sesungguhnya pada diri kita terhadap bangsa negara. Jangan sampai terpecah, jangan sampai kemudian terbelah, ya. Jangan sampai hajat-hajat politik yang memang dikerjakan hanya oleh sementara orang demi kepentingan politik tertentu berpotensi dan tega mengorbankan satu hasil dari perjuangan yang telah menyatukan Indonesia. Ingat, saya ingin katakan Uni Indonesia itu telah terjadi jauh sebelum Uni Eropa. Ya, Uni Indonesia itu lebih besar dibandingkan dengan Uni Eropa. Eropa hanya menyatukan beberapa wilayah negara-negara dengan perjanjian tertentu. Indonesia itu mampu menyatukan kerajaan-kerajaan, ya, dengan tata kehidupan sendiri, dengan tata pemerintahan sendiri, bisa dipadukan dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika. Itu sesuatu yang sangat dahsyat, ya. Dan bila terjadi potensi-potensi yang memungkinkan memecah atau terjadi potensi separatis dan sebagainya, harus cepat ditangani, ya, cepat ditangani, cepat dicari solusi yang terbaik, solusi yang ideal, yang menenteramkan dan menyatukan. Itu pelajaran yang pertama. Jadi jangan sampai seperti Rusia, ya, masuk penetrasi ke wilayah timur Ukraina, sampai kemudian merangsek masuk ke wilayah pusatnya sampai ke Kiev, ya, sampai berkeinginan menggulingkan presiden atau pemerintahan yang sah untuk diganti terhadap yang pro dengan Rusia. Ini dalam satu kacamata geopolitik yang ditarik kemudian ke dalam politik lokal yang menghasilkan satu ketertiban dalam bidang politik, hukum, dan keamanan di Polhukam dalam konteks ini.